dengan melakukan kewajipan-kewajipan. Ingat, yaitu kita punya anak dan istri, diwajibkan kita untuk berusaha mencarikan nafkah, menafkahi yaitu anak istri kita dan orang tua kita apabila orang tua kita tidak mampu. Ingat dengan perintah-perintah Allah dan ingat dengan larangan-larangan Allah. Begitu juga ingat dengan perintah Rasul dan ingat kepada larangan-larangan Rasul. Zikrun, yaitu mengingat. Jadi mengingat itu bukan hanya mengucapkan zikir saja, tapi juga mengingat sebuah kegiatan dengan yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah. Maka dua ayat perbandingan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nah, di sini. Jadi perbandingan ayat ini disuruh mengingat, dan di sini juga dilarang jangan sampai harta-harta kamu dan anak kamu yaitu sampai Anda lupa kepada Allah. Apa yang menjadikan penyebab lupa kepada Allah? Kenapa di sini kok amwalukum? La tulhikum amwalukum. Karena harta inilah yang menjadi penyebab sebab menyebabkan orang-orang bisa masuk neraka dan bisa menjadikan sebab dan menyebabkan orang-orang juga bisa masuk surga apabila bisa menggunakan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Tulhikum amwalukum. Jadi di sini kalau kita ini hubbud dunya, akhirnya kita lupa kepada Allah yang ada di benak kita, dan pola berpikir kita hanya berpikir mengenai keduniaan. Nah, disitulah dunia yang menyebabkan kita ini terjerumus ke neraka. Apa sebabnya? Kalau orang sudah cinta dunia, lupa dengan akhirat, lupa dengan hukum-hukum Allah. Apalagi pada sekarang ini yang didesak dengan kejamnya ekonomi. Sebenarnya ekonomi bukan kejam, hanya kita sendiri yang tidak bisa mencarinya. Dengan situasi yang sangat parah, ini mahal, penghasilan tidak cukup, maka di situ kita harus dibentengi dengan keimanan kita. Betul-betul kita kuatkan iman kita, yaitu haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau Anda betul-betul beriman kepada Allah, patuh dan tunduk kepada Allah, maka di situ takwalah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan semua yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai iman kita tergoda dengan keduniaan. Disodori tanda tangan, mendapatkan uang, oke. Nggak tahu itu barang haram. Kita mencari harta, berdagang secara tidak syar'i, macam-macam, pakai ini, akhirnya bersaing dengan orang lain, persaingannya tidak, yaitu persaingan tidak sehat. Pakai dukun, pakai ini, pakai macam-macam, pasang-pasangan, ya Allah. Parah pada sekarang ini, Pak, paling parah sekali. Satu toko ditutup. Nah, kemarin saya datang ke toko emas, ada teman di situ namanya di plaza itu. Kenapa toko ini kok tutup terus? Saya tanya gitu. Enggak buka kayaknya. Saya sering lewat itu kok tutup. Jam berapa? Jam sekian. Enggak buka. Memang sering ada orang masuk ke toko saya, dibilang apa dia? Mau tembel ban motor katanya. Jadi toko itu dibentuk seperti garasi motor. Garasi apa? Bengkel sepeda motor. Dia cerita sama saya sendiri. Orang datang ke situ, ini Mas mau tembel ban. Ini toko Mas, bukan ban. Astagfirullahaladzim. Nah, disitulah makanya itu. Karena apa? Disebabkan karena dia cinta dunia, mencari dunia yang tidak sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah.
toko memang banyak persaingan toko emas. Untuk apa dunia sebenarnya? Apa tujuan hidup? Apa itu sarana hidup? Dan apa itu arti hidup? Jadi sarana hidup bukan kemewahan, bukan kekayaan. Tujuan hidup apa Anda yang sebenarnya? Kalau Anda tahu tujuan hidup, yaitu tujuan kita hidup hanya abiri sabili. Kemarin ada hadis yang mengatakan kun ghariban, kun fid dunya gharib, abiru sabili. Anda itu hidup di dunia ini hanya sekedar saja. Dan banyak teguran-teguran di dalam Al-Quran itu, walal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairu laka minal ula. Bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Kehidupan akhirat kekal abadi daripada kehidupan dunia. Dunia ini adalah fana. Berapa tahun umur kita, mungkin 60 tahun, 63 tahun, dan alhamdulillah kalau dikasih bonus banyak, sampai 80, sampai 100. Tapi kalau umurnya sampai 40 tahun, kapan kita menabung atau mendepositokan amal kebaikan kita kepada Allah? Maka di situ jangan sampai la tulhikum